Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya, udah like, udah share dan subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, supaya saya lebih semangat lagi bikin video-videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah teman-teman ya, masih berbicara tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung, GERD dan ACV. Jadi mungkin sebagian teman-teman yang ngikutin video saya itu sudah pada tahu ya, kalau saya ini pernah mengalami yang namanya GERD dan ACV itu selama 3 tahun. Gejalanya hilang, maksudnya pernah sehat sebentar, kemudian sakit lagi, sehat sedikit, kemudian parah lagi ya, kemudian sembuh. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya, walaupun kadangkala masih ada gejala-gejala atau sensasinya muncul sesekali, tapi itu wajar ya. Jadi sebenarnya teman-teman, setiap kita itu rata-rata punya penyakit asam lambung ya, tapi bedanya itu ada yang lama sembuhnya ya, yang sampai GERD sampai anxiety. Ada yang memang ketika asam lambung naik dia cepat mengatasi kemudian sembuh ya. Dan setiap orang ya teman-teman yang penderita asam lambung dan GERD itu tidak selalu dia kena anxiety ya, tidak selalu. Jadi kalau misalnya ada orang yang kena asam lambung dan GERD kemudian tidak merasakan kecemasan yang kita rasakan ya, kepanikan, ketakutan, berarti dia belum terkena anxiety. Jadi tidak seluruhnya ya. Kenapa kita bisa kena anxiety ya? Itulah yang penyebabnya adalah karena sakit kita yang terlalu lama dan bikin kita jadi berpikiran negatif. Jadi mungkin faktor kita sendiri ya, karena kita mungkin pemikir, cenderung mudah stres ya, makanya selalu ngikutin pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran negatif, makanya muncul anxiety dan psikosomatik ya. Nah, jadi saya bakal ngebahas sekarang tentang anxiety dan psikosomatik ya. Jadi teman-teman sering mungkin teman-teman baca di YouTube atau di Google ya, selalu beriringan GERD dan anxiety atau anxiety psikosomatik ya. Mungkin sudah banyak yang tahu juga, tapi saya bakal jelasin sedikit ya tentang anxiety dan psikosomatik buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi anxiety itu artinya adalah kecemasan. Kalau misalnya teman-teman juga sering baca anxiety disorder ya, berarti artinya adalah gangguan kecemasan ya. Kita itu cemas ya, cemas itu sebenarnya normal ya teman-teman. Ketika kita sedang menghadapi ujian atau sedang interview pekerjaan atau sedang pidato ya, kita cemas, itu wajar ya teman-teman. Kemudian takut itu juga wajar ya, ketika kita sedang melihat sesuatu yang mengancam kita, seperti misalnya kita melihat harimau kemudian kita takut, itu sebenarnya wajar. Nah, tapi pada penderita anxiety seperti kita itu sering sekali takutnya itu sudah tidak wajar ya. Hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ditakutkan, tidak perlu dicemaskan, kita cemas dan takut ya. Seperti misalnya ke pasar ya. Ke pasar bagi orang normal dia biasa aja, ke pasar santai, melihat orang ramai berkerumun biasa aja, ke masjid sholat itu biasa aja, jalan keluar itu biasa aja. Tapi bagi kita penderita anxiety psikosomatik itu jalan keluar takut ya, ke keramaian takut ya, kemudian ke masjid juga takut ya. Jadi takutnya itu sudah tidak wajar. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, pengaruhnya bisa jadi karena sebagian besar itu karena memang
lambung kita bermasalah. Dan mungkin kalau ada yang di luar lambung itu saya kurang mengerti ya, itu pastinya yang mengerti itu ke dokter atau ke psikiater ya, yang paham tentang kenapa kalau tidak karena lambung itu hal lain yang menyebabkan anxiety disorder itu mungkin ada penyebab lainnya dan itu sudah ke dokter ya. Kalau saya sendiri saya tahunya penyebab anxiety yang terjadi pada diri saya ya, psikosomatik yang terjadi pada diri saya itu murni karena lambung yang bermasalah ya. Jadi mungkin ada di luar sana yang bukan karena lambung dan saya tidak tahu ya, karena saya juga bukan dokter apa penyebabnya ya. Jadi bisa ditanyakan langsung ke yang ahlinya ya, ke psikiater atau ke dokter ya. Nah, kemudian psikosomatik teman-teman. Psikosomatik itu berasal dari dua kata ya. Jadi psiko itu artinya pikiran. Kemudian soma itu tubuh. Jadi artinya psikosomatik itu adalah keluhan fisik yang dipengaruhi oleh pikirannya. Jadi kan kita sering merasakan beberapa gejala ya, yang seperti misalnya ulu hati sakit ya, perut sakit, nyeri ulu hati, punggung sakit ya, kepala sakit, kemudian mudah lelah ya, jantung berdebar, keringat dingin, kaki dingin, tangan berkeringat ya, nyeri di dada ya, susah bernafas, apalagi ya yang nyeri otot ya, yang sering kita hadapin ya, penderita GERD dan anxiety sering sekali merasakan gejala-gejala itu. Dan kemudian ketika diperiksa itu normal. Nah, itulah yang dinamakan kita kena psikosomatik. Jadi pikiran kita itu sebenarnya yang membuat keluhan di fisik ya. Jadi makanya sering sekali saya bilang ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah mengatur pola makan kemudian tidak sembuh, berarti memang ada yang salah di pikiran teman-temannya. Yang memicu semuanya itu karena stres, gangguan mental ya, seperti stres, depresi ya. Nah, jadi itu. Jadi cemas, anxiety tadi juga membuat kita jadi mengalami keluhan psikosomatik seperti yang tadi ya, nyeri, sakit perut, sakit kepala yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, makanya teman-teman ya, sering sekali saya bilang kalau pikiran dan lambung itu seperti lingkaran setan ya. Dia itu saling berhubungan. Ketika lambung bermasalah, maka dia akan mengirimkan sinyal-sinyal negatif ke otak kita ya. Jadi otak kita itu selalu berpikir negatif ya, selalu cemas yang gak jelas ya, galau gak jelas ya. Kemudian kalau stres pikiran, padahal kita itu nggak sakit, nggak ada secara fisik diperiksa itu normal, tapi yang kita rasakan seperti tadi, yang nyeri di dada, sesak nafas ya, bahkan banyak sekali ya orang-orang yang sering masuk UGD, ketika di UGD itu nggak ada apa-apa ya, sering seperti itu. Saya sendiri sudah periksa udah diperiksa jantungnya ya, udah EKG, udah diambil darah segala macam ya, tapi nyatanya semuanya normal. Dan ternyata memang betul-betul karena pikiran setelah yang saya alami. Dan penyakit ini memang kelihatannya bagi orang-orang yang tidak tahu ya, seperti penyakit dibuat-buat ya. Secara fisik kadang mereka melihat kita normal ya, tapi yang kita alami selalu gelisah, selalu ada penyakit. Padahal sebenarnya orang melihat pun kita sehat ya, bahkan saya dulu gemuk ya teman-teman ya. Jadi seakan-akan penyakit ini dibuat-buat, padahal penyakit ini ada ya, mereka tidak mengalami, jadi mereka tidak tahu. Itulah kenapa kita sering disebut dengan psikosomatik ya, keluhan psikosomatik ya. Jadi karena pikiran, bukan berarti kita ini gila ya teman-teman, tapi mungkin ada sebagian yang bilang kalau penyakit
GERD dan anxiety ini bikin kita jadi seperempat gila ya. Jadi memang cara mengobatinya kita itu memang butuh psikiater ya. Tapi kalau kita bisa melawan sendiri penyakitnya itu sebenarnya bisa disembuhkan dengan sendiri. Tapi itu tergantung kepada teman-teman ya. Mungkin ada yang tidak bisa lagi menstel di pikirannya ya, sudah tidak bisa lagi berpikir positif, mungkin harus dibantu ke psikiater. Nah teman-teman, bagaimana kalau pengen nih ke psikiater tapi tidak ada dana ya, mungkin ada cara lain ya sebenarnya. Nanti bakal saya bahas. Kalau kita tidak cukup uang ke psikiater, apa yang harus kita lakukan dengan diri kita sendiri, mengobati segala keluhan dengan diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan. Nah, nanti bakal saya bahas di video selanjutnya. Nah, teman-teman, segitu dulu. Semoga ini jadi informasi bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan semoga keluhan-keluhannya, sensasi-sensasinya segera hilang dan normal seperti sedia kala. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like and subscribe. Dadah.